Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Rosidah dari jurusan Tadris IPS 5A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan Islam di Pulau Jawa. Islam sudah mulai masuk pada abad ke-7 Masehi. Nah, sebelum Islam masuk ke daerah Tanah Jawa, mayoritas masyarakat Jawa menganut kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Nah, selain itu masyarakat juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha yang berasal dari India. Islam sendiri masuk ke Pulau Jawa melewati Gujarat dan Persia. Dan ada yang berpendapat atau teori yang berpendapat itu Islam dibawa langsung oleh para pedagang-pedagang dari Timur Tengah. Nah, selanjutnya yaitu Islam di Jawa sendiri dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan kubur dari makam Fatimah binti Maimun dan makam dari Maulana Malik Ibrahim. Nah, setelah itu ada beberapa saluran-saluran Islamisasi yang berkembang, yaitu ada 6. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan sendiri dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Timur Tengah. Mereka selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu perkawinan. Perkawinan semisal perkawinan dari putri raja ke-1 dengan putra raja 2 yang salah satunya beragama Islam. Nah, dari itu maka terciptanya perkawinan dan menyebarnya agama Islam. Yang ketiga yaitu tasawuf. Tasawuf yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang keempat yaitu pendidikan. Pendidikan contohnya seperti didirikannya banyak pesantren-pesantren. Nah, yang kelima yaitu kesenian. Kesenian seperti wayang, gamelan, tari-tarian, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu politik. Selanjutnya yaitu bagaimana sih proses masuknya Islam ke tanah Jawa. Islam masuk ke Jawa melalui pesisir pantai utara di Jawa. Ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi yang berada di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Selain itu di Gresik juga ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim. Beliau meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Nah, selain itu di Mojokerto sendiri juga ditemukan beberapa makam kuno yang berusia sekitar 1374 Masehi. Diperkirakan merupakan makam dari keluarga Istana Majapahit. Agama Islam sendiri diperkenalkan atau disebarkan kepada masyarakat tanpa ada unsur paksaan atau kekerasan, melainkan dengan sikap lemah lembut. Saya akan menjelaskan mengenai peran Wali Songo dan bagaimana metode pendekatannya. Era Wali Songo merupakan era di mana berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara dan digantikan dengan kebudayaan Islam. Wali Songo merupakan simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa. Wali Songo memiliki peran yang sangat penting dan besar dalam mendirikan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Jawa. Selanjutnya, di Pulau Jawa, penyebaran Islam dilakukan oleh Wali Songo. Wali sendiri memiliki arti atau pengertian yaitu orang yang mencapai tingkatan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, para wali ini sangat dekat dengan orang yang ada di kalangan istana. Para wali tersebutlah yang memberikan pengesahan kepada orang atas sahnya atau tidak sahnya mereka naik tahta. Dari situ kedekatan tersebut kemudian mereka diberi gelar yaitu susuhan atau sunan. Wali Songo yang telah membawa perubahan kepada masyarakat Jawa yang mayoritas saat itu beragama Hindu-Buddha. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam mengajarkan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan asal mula dari 9 para wali tersebut, yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Merupakan salah seorang wali Songo yang bernama Syarif Hidayatullah.
Beliau sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya di daerah Cirebon yang bernama Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sendiri merupakan pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya Sultan Maulana Hasanuddin, dan atas prakarsa itulah Sunan Gunung Jati melakukan penyerangan kepada Sunda Kelapa pada tahun 1527 di bawah pimpinan Fathahillah, Panglima Perang Kesultanan Demak yang juga membantu Sunan Gunung Jati, yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau yang memiliki nama asli Raden Rahmat, beliau memulai dakwahnya dari sebuah pesantren yang didirikan di Ampel Denta dekat dengan kota Surabaya. Karena itu, beliau dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan juga Sunan Derajat. Mereka-lah murid dari Sunan Ampel, itu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Selain beliau dikenal dengan nama Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik juga dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi, karena beliau diduga berasal dari wilayah Maghribi atau Afrika Utara. Namun, hingga kini belum diketahui secara pasti sejarah tempat dan tahun kelahirannya. Beliau diperkirakan lahir sekitar pertengahan abad ke-14. Beliau merupakan guru para wali. Sunan Gresik termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa dan berasal dari keluarga Muslim yang taat belajar agama Islam sejak kecil, namun juga masih belum diketahui siapa gurunya hingga beliau menjadi seorang ulama. Keempat yaitu Sunan Bonang atau Raden Magdum. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan cara menyesuaikan diri terhadap corak kebudayaan masyarakat Jawa yang menggemari wayang dan musik gamelan. Hal tersebut, beliau menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait-bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat atau syahadatain, sehingga musik gamelan yang mengiringinya kini dikenal dengan istilah sekaten. Kelima yaitu Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri yang bernama asli Raden Paku adalah putra Maulana Ishaq. Beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyiarkan agama Islam di Blambangan. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, lalu setelah dewasa melakukan perjalanan haji bersama dengan Sunan Bonang. Setelah beliau pulang dari haji, singgah di Pasai untuk lebih memperdalam ilmu agama. Pada saat itu, Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren, yaitu di daerah Giri. Lalu beliau mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara untuk menyiarkan agama Islam. 6 yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat dikenal sebagai seorang wali yang berjiwa sosial tinggi. Beliau banyak memberikan pertolongan kepada yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Perhatian yang sangat besar tersebut terhadap masalah sosial. Sunan Giri pada masa itu hidup saat zaman kerajaan Majapahit yang runtuh pada sekitar tahun 1478, dan rakyat ketika itu mengalami suasana kritis serta dalam keadaan prihatin. Yang ketujuh yaitu Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah seorang wali songo yang berjasa bagi penyebaran Islam di Nusantara pada daerah pedesaan. Tapi putra Sunan Kalijaga ini dikenal suka menyendiri dan tinggal di desa bersama rakyat biasa demi menyiarkan agama Islam. Makam dari Sunan Muria atau Raden Umar Said berada di antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. Beliau dimakamkan di Gunung Muria, yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq diberi gelar dengan nama Wali Al-Ilmi, artinya orang yang berilmu luas oleh para wali songo.
karena memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Beliau juga dipercaya memegang pemerintahan di daerah Kudus. Salah satu peninggalan beliau yaitu masjid dan menara Kudus yang berada di daerah Kudus. Nah, 9 yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Shahid. Sunan Kalijaga dikenal dengan budayawan dan seni suara, seni ukir dan seni busana. Beliau menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Nah, beliau merupakan murid dari Sunan Bonang. Beliau menyiarkan Islam di Jawa Tengah. Beliau adalah seorang pemimpin, pujangga, dan filosof. Menyiarkan agama dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan setempat. Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau wayang kulit. Karena pada masa itu, wayang populer dilukis pada semacam kertas atau wayang beber. Dalam seni suara, beliau adalah pencipta lagu dari Dhandang Gula.